termasuk orang yang punya keyakinan bahwa berbisnis seakan-akan kita berbisnis dengan Tuhan gitu ya. Jangan berbisnis hanya seakan-akan kita berbisnis dengan sesama manusia gitu. Makanya nilai-nilai seperti ini yang mungkin ini sebetulnya sudah dilakukan oleh ketum Asperindo yang lalu, tetapi saya ingin ada. Oke, sahabat VOA, Voice of Asperindo. Senang ketemu Anda, dan sore ini saya kedatangan seorang tokoh muda yang kiprahnya luar biasa. Namanya Pak Feryadi, Muhammad Feryadi, tapi saya biasa memanggilnya Pak V. Apa kabar Pak V? Alhamdulillah baik Pak Budi, alhamdulillah, makasih Pak Budi undangannya juga hari ini, Masya Allah. Terima kasih nih ketemu kita di forum yang agak berbeda dari biasanya, yang selalu serius. Ya. Hari ini kita bincang-bincang santai. Pak V, Anda ini kan dikenal sebagai Ketua Umum sebuah asosiasi besar, Asperindo, dan menjabat 2 periode. Kembali ke sekian tahun yang lalu, ketika Pak V terpilih sebagai Ketua Umum, apa sih yang menjadi semangat dari Pak V waktu itu ketika terpilih? Apa yang, saya harus menjalankan ini, saya harus menerima ini sebagai sebuah amanat. Makasih Pak Budi, ya sahabat VOA, Voice of Asperindo yang tercinta. Ini terima kasih, senang rasanya sore ini bisa ada dalam studio mengisi acara sharing bersama Pak Budi. Ya, kembali ke tahun 2016 pada waktu itu saat pertama kali saya terpilih. Sebetulnya pada waktu itu saya melihat bahwa Asperindo yang memang sudah menjadi organisasi yang sangat well established, organisasi yang sudah sangat well known, dikenal gitu ya. Anggotanya banyak dan saya lihat juga udah keren sekali gitu ya. Saya jujur pada waktu itu juga saya bilang pada saat saya mendapatkan mungkin mulai amanah gitu ya. Orang pertama itu yang saya bicara adalah ibu saya. Ya, saya bilang, Bu, saya itu digadang-gadang, saya bilang, untuk menjadi Ketua Umum Asperindo. Kira-kira apa sih? Itu ibu jawabnya sederhana gitu, tapi artinya di balik sederhananya message yang ibu sampaikan mengandung arti yang sangat dalam. Apa yang ibu sampaikan? Kalau itu bermanfaat untuk orang banyak, sebaiknya kamu ambil. Nah, jadi dari situ kemudian saya berpikir, apa yang seharusnya dilakukan? Asperindo sebagai organisasi yang besar, ngurusin industri jasa pengiriman ekspres, pos logistik Indonesia, ya pastinya mempunyai peran yang sangat penting, sangat strategis ya. Bukan hanya buat organisasinya sendiri, tetapi juga bagaimana nanti buat masyarakat, bagaimana buat nusa, bagaimana buat bangsa. Nah, saya selalu berpikir bahwa karena pada saat itu memang teknologi itu kan masih sangat bagus sekali ya. Nah, saya berpikir gimana caranya supaya industri ini berubah, industri ini bertransformasi, dan Asperindo harus bisa ikut dalam proses transformasinya itu sendiri. Nah, saya waktu itu menggagas sebuah usulan, saya bilang, bagaimana kalau Asperindo membangun sebuah platform, ya? Tujuannya apa? Agar platform ini bisa merangkul semua anggota kita dan dipakai bersama. Karena di dalam bisnis ini kita melihat seperti pesawat misalnya, semua menggunakan pesawat yang sama. Tapi kalau ditanya siapa sih pemilik pesawatnya, ini sama-sama pesawat komersil kok, bukan pesawat kita. Warehouse-nya pun bukan warehouse kita. Kita sharing warehouse, kita utilisasi warehouse itu, dan warehouse-nya bukan punya kita. Nah, saya berpikir bagaimana dengan teknologi. Teknologi adalah sesuatu yang memang pada saat itu masih baru dan tidak murah pastinya untuk mendevelop sebuah teknologi. Gimana kalau Asperindo mendevelop teknologi dan itu bisa diutilisasi oleh semua anggota? Tujuannya inisiasi semuanya untuk terlibat di dalam. Betul. Supaya apa? Semua teman-teman yang sekarang ini bisnisnya mungkin hanya lokal, hanya intracity, jadi punya kesempatan untuk bermain di
arena wilayah yang lain. Mau itu ke domestik, mau itu ke internasional, melalui apa? Melalui teknologi tadi gitu ya. Nah, waktu itu memang mungkin karena saya melihat bahwa teman-teman ini masih belum terlalu familiar lah ya, dengan yang namanya platform. Tapi singkat cerita nggak apa-apa, saya bilang saya harus tetap mengawal ini supaya ini tetap bisa terjadi. Itu target yang pertama. Target yang kedua adalah Asperindo sebagai sebuah organisasi yang besar, mempunyai banyak DPW, banyak DPD. Tentu juga Asperindo harus memikirkan bagaimana agar teman-teman di wilayah-wilayah tersebut itu bisa kita rangkul bersama. Jadi dari sisi struktur organisasi, tentunya kita juga harus memikirkan. Ya. Kan kalau sebagai kandidat ketua umum pada waktu itu, yang saya selalu berpikir, at the end of the day yang saya harus pertanggungjawabkan itu sebenarnya hanya 3 barangkali ya. Apa sih programnya? Bagian dari visi-visi. Betul. Apa sih programnya sebagai ketua umum? Bagaimana kemudian ketua umum itu bisa menjaga cash flow-nya, dan bagaimana kemudian ketua umum bisa memastikan anggotanya itu kalau bisa terus bertambah gitu ya. Jadi kita dekat dengan pemerintah, kita dekat dengan anggota, kemudian kita membuat program-program yang pada saat itu tentunya kita harapkan bisa memberikan sumbangsi untuk kasnya Asperindo, dan itu kita jalankan. Alhamdulillah dalam beberapa kegiatan boleh dikatakan kita cukup sukses. Selalu yang kita bicarakan itu kalau ada acara berapa SHU-nya nih ya, berapa sisa hasil usaha yang bisa kita sumbangkan untuk asosiasi. Nah itu berjalan sekian lama, dan alhamdulillah boleh dibilang Asperindo kemudian dia semakin besar, semakin dikenal, eksistensinya semakin terlihat. Oke, jadi kesimpulannya jawaban atas apa yang dipesankan oleh orang tuanya Pak V sebetulnya diwujudkan dalam bentuk-bentuk program itu, dan hasilnya sampai saat ini itu sudah terbukti. Salah satu ukurannya adalah bahwa Asperindo punya 2 gedung yang itu dari awal atas namanya adalah Pak V. Ini catatan prestasi yang saya kira harus diketahui oleh seluruh anggota Asperindo melalui VOW ini. Artinya ada sebuah capaian dari Pak V selama 2 periode ini yang memang terbukti, terwujud, dan itu bisa dinikmati oleh semua. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Budi, artinya saya selalu berprinsip ada bahwa ya sebaik-baiknya kita adalah harus bisa memberi manfaat buat orang lain. Saya tidak ingin mungkin dalam posisi saya sebagai ketua umum terus saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak membuat satu perubahan. Ya salah satu yang waktu itu termasuk mungkin saya ikut membidani adalah ini adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Pos Logistik Indonesia. Terus kok aneh ya rasanya kalau kita itu tidak punya konter ya. Nah lantas kita berpikir bagaimana caranya supaya Asperindo ini juga bisa menjadi tempat di mana bagi masyarakat khususnya yang ada di lingkungan sini, kalau mereka ingin mengirimkan sesuatu, mereka tahu gitu bahwa Asperindo sebagai asosiasinya harusnya juga mempunyai tempat di mana mereka masyarakat itu bisa melakukan proses pengiriman kita di tempat-tempat yang terdekat. Betul. Nah waktu itu kita diskusi, kita bilang apa ya namanya, waktu itu kita bilang oh iya Multi Express, maka alhamdulillah bisa lahir Multi Express. Nah Multi Express ini sebetulnya juga sebagai wujud dari tagline-nya Asperindo yang katanya bersaing namun tetap bersanding ya. Jadi competing in harmony itu terlihat tuh di situ. Ya, jadi bagi mereka yang selama ini selalu berpikirnya oh nggak bisa, keagenan kita eksklusif, nggak bisa disandingkan dengan yang lain. Dan itu ternyata bisa dilakukan. Karena saya selalu percaya gitu ya, kalau dasarnya misalnya brand ini kuat, brand ini very strong, harusnya disandingkan dengan siapa aja, tidak boleh ada fear gitu loh, tidak boleh ada ketakutan. Nah alhamdulillah waktu itu direspon sangat baik, walaupun memang pada waktu itu tidak semua bisa berpartisipasi, tapi belakangan yang saya tahu peminatnya cukup banyak. Alhamdulillah. Dan jadi niat yang baik, dilakukan dengan cara-cara yang baik, tentu hasilnya akan baik. Alhamdulillah. Ini perlu kasih tepuk tangan nih.
Eh, ini sebentar lagi Pak V punya waktu hanya 1 bulan relatif, kemudian akan ada proses regenerasi di asosiasi. Apa harapan Pak Ferry yang terbesar untuk asosiasi ini? Ya, ya setiap masa tentu ada orangnya gitu ya. Setiap orang juga tentu ada masanya gitu loh. Ya. Dan masa saya akan berakhir di 21-23 Mei ini. Tentunya harapannya sebagai orang yang pernah menakodai Asperindo, berharap lah Asperindo harus lebih besar, harus lebih kuat, harus lebih hebat ya. Apa yang sudah dibangun di VTBJ. betul, apa yang sudah dibangun capaiannya harus lebih dari apa yang sudah dicapai pada hari ini. Ya. Ya, seperti kembali lagi tadi kepada suksesornya di periode berikutnya, bagaimana terus memikirkan Asperindo ke depan supaya lebih baik ya. Saya jujur selama ini sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus, sangat berterima kasih kepada seluruh jaringan Asperindo. Tapi satu yang saya bilang, saya ini sangat bersyukur karena saya didukung oleh orang-orang di sekretariat yang sangat amat luar biasa. Sangat capable, orang-orang yang tidak pernah berhenti memikirkan apa yang lagi yang harus dilakukan oleh Asperindo. Dan tidak pernah mengeluh. Dan itu terbukti benar. Karena apa? Ya, anytime kita butuhkan teman-teman sekretariat, Pak Sarif sebagai direktur eksekutif di Asperindo adalah orang yang tidak pernah berhenti memikirkan apalagi yang harus kita lakukan, kemajuan apalagi yang harus kita capai, strategi apalagi yang akan kita buat. Oke. Bicara super team, saya mendapatkan kesan yang sangat positif ketika Pak V di dalam periode kepengurusan itu selalu membawa super team yang namanya anak yatim yang mendoakan kita semua gitu ya. Apakah ini juga salah satu yang membuat Pak V meyakini bahwa organisasi ini akan bisa tumbuh kembang kalau menyertakan anak yatim? Saya termasuk orang yang punya keyakinan bahwa berbisnis seakan-akan kita berbisnis dengan Tuhan gitu ya. Jangan berbisnis hanya seakan-akan kita berbisnis dengan sesama manusia gitu. Makanya nilai-nilai seperti ini, yang mungkin ini sebetulnya sudah dilakukan oleh ketum Asperindo yang lalu, tetapi saya ingin ada penguatan di sana ya. Dalam setiap kegiatan, ada kegiatan buka bersama, ada kegiatan halal bihalal, ada kegiatan peresmian kantor, apapun itu kalau bisa kegiatan itu diikutsertakan. Nah, tapi satu yang saya bilang tantangan terbesar yang waktu itu harus kita hadapi bersama adalah ingat bahwa tahun 2020-2021 kita menghadapi pandemi. Ya, ini kan pandemi adalah menjadi masalah kita bersama gitu ya. Tapi bayangkan apa yang terjadi. Turbulensi. Betul. Dan itu semua mengalami turbulensi yang sangat kuat gitu ya. Dan saya waktu itu melihat bahwa teman-teman di Asperindo masih sangat semangat. Bagaimana caranya agar turbulensi ini bisa kita lalui dan kita bisa mendukung pemerintah. Dan saya selalu percaya bahwa teman-teman yang profesi kurir, logistik adalah orang-orang yang tangguh ya. Yang saya selalu katakan adalah orang-orang yang harusnya itu menjadi orang-orang yang last man standing gitu loh di muka bumi ini. Kenapa? Gak bedanya kita seperti anggota TNI, Polri, tim medis. Bayangkan di tengah COVID yang begitu dahsyat pemberitaannya, kita harus berjuang di depan. Betul. Apa jadinya kalau tidak ada orang yang mengantarkan kiriman? Logistik berhenti. Ekonomi pada waktu itu pasti akan mengalami stuck gitu ya. Dan faktanya kita Asperindo ya bisa dengan bangga menceritakan ini karena kita ikut berperan, ikut berjuang, dan ikut melobi pemerintah sehingga kita mendapatkan kelonggaran menjadi industri yang dikecualikan oleh pemerintah. Dan ini kan sekali lagi semuanya blessing. Dari mana blessing itu? Ya mungkin karena kedekatan kita dengan anak yatim, lingkungan, duafa yang Allah mungkin akhirnya membantu kita gitu ya melalui cara-caranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari super team ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu supaya COVID itu bisa dilalui oleh semua masyarakat dengan baik. Luar biasa. Pak V,
sebentar lagi ada Munas. Ya. Apa harapan Pak V untuk semua stakeholder yang terlibat di dalam industri ini, khususnya yang sudah menjadi anggota Asperindo? Ya, sebuah organisasinya mungkin boleh tua, organisasinya boleh apa? Boleh mengalami perjalanan yang panjang, turbulensi gitu ya. Tapi orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang memang harus mempunyai jiwa satria, punya semangat yang bisa membawa Asperindo ini maju terus, berkembang terus, dan semakin jaya di masa-masa yang akan datang. Dan bagi mereka-mereka yang sekarang ini sudah tergabung menjadi anggota Asperindo, ayo mari kita bersama-sama berjuang menjadikan industri logistik tanah air menjadi industri, menjadi sektor yang betul-betul diperhitungkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, bahkan oleh dunia. Ya, kita sebagai salah satu penggerak roda perekonomian tentunya mempunyai peranan yang sangat strategis. Apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang kita lakukan ke depan tentunya ini banyak memberikan manfaat. Jangan lupa ini adalah industri yang sangat labor intensif, padat karya gitu ya. Tidak seperti halnya industri-industri yang lain, kita juga memberikan sumbangsi atas apa yang kita peroleh berupa pajak yang kita setorkan. Kita membuka lapangan pekerjaan yang begitu besar, dan ini kan tentunya menjadi membangun ekosistem yang tentunya pemerintah melihat, oh ini Asperindo betul-betul menjadi organisasi yang memberikan kontribusi manfaat yang sangat besar bagi pemerintah. Dan semua di dalam organisasi Asperindo harus berpikir, harus mempunyai peran serta yang kuat untuk menjadikan Asperindo ini ke depan semakin baik lagi, semakin besar lagi. Ada harapan, tentu ada hal-hal yang mungkin Pak V juga merasa, oh saya belum melakukan ini, saya belum bisa mencapai pada tahapan ini. Kira-kira ada nggak pesan-pesan itu untuk siapapun yang nanti akan menggantikan Pak V? Iya. Salah satu tantangan yang kalau belakangan kita mendengar dari pemerintah dan dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah, kita selalu melakukan lobbying. Lobbyingnya adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong bagi setiap pemegang izin yang sudah dikeluarkan itu bergabung menjadi anggota Asperindo. Why? Karena saya selalu percaya bahwa Asperindo ini bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, melakukan edukasi, melakukan pembinaan, sehingga pemerintah bebannya akan semakin lebih mudah, semakin lebih berkurang. Nah, kalau ini terjadi, tentunya ini menjadi satu harapan bagi kita semua. Kemudian selanjutnya bagaimana Asperindo bisa membuat regulasi-regulasi, aturan-aturan yang tetap menjunjung tinggi yang namanya bersaing namun tetap bersanding. Kita tentunya mempunyai kepentingan yang sama, tapi kita tahu bahwa kalau kita saling bersaing, kalau kita gontok-gontokan, yang diuntungkan itu cuma pelanggan. Tapi kalau kita solid, kita kuat, kita bersatu, tentunya kita semua akan menjadi juara di sana. Ya, jadi penting buat kita untuk bersatu, untuk bisa membuat organisasi ini ke depan semakin lebih baik lagi. Jadi harus dirubah dari aku menjadi kita. Betul. Luar biasa, Pak V. Terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan untuk Voice of Asperindo. Terakhir, barangkali himbauan. Ini karena Munas sudah makin dekat. Kira-kira himbauan apa yang bisa disampaikan untuk seluruh anggota seluruh Indonesia supaya beramai-ramai datang di arena Munas, karena itu adalah sebagai puncak demokrasi kita dan sekaligus juga menjadi landasan yang paling utama untuk kita melakukan apapun. Ya, layaknya sebuah pesta demokrasi di sebuah negara, tentu diharapkan semua bisa partisipasi ya. Karena ini konteksnya adalah sebuah organisasi, kita punya beberapa member, seluruh member harusnya mempunyai antusiasme yang sama. Kenapa? Karena nasib kita akan ditentukan siapa figur kita ke depan, apa programnya, apa yang akan kita lakukan.
nasib kita tentu kita yang menentukan sendiri. Tidak akan ada orang lain yang membantu kita. Siapa yang mau kita Siapa yang akan kita pilih, dan tentunya kita harapkan dialah yang akan membawa Asperindo to the next level. Yang menjadikan Asperindo ini menjadi organisasi yang bigger, better, stronger. Insya Allah kalau semuanya lancar, Amin. besok Munas itu akan ramai Pak Budi, Amin. dan saya percaya akan ramai. Semua bisa hadir, semua partisipasi, semua berbicara, dan semua akan memilih figur yang tentunya sesuai dengan harapan kita bersama. tepat untuk masanya. Tepat untuk masanya. Oke, baik. Terima kasih sahabat VOA di seluruh Indonesia. Pesan-pesan moral yang sangat baik yang disampaikan oleh Pak V sebagai ketua umum kita. Harapannya adalah mari kita semarakkan, kita gaungkan terus Munas ini sampai terlaksana dengan baik, terpilih pemimpin-pemimpin yang baik yang akan memimpin kita dengan cara-cara yang baik. Saya kira itu sahabat VOA seluruh Indonesia, kita akan ketemu pada podcast selanjutnya bersama tokoh-tokoh yang lain yang akan ikut memberikan kontribusi pemikiran kepada Asperindo melalui VOA. Salam VOA, Voice of Asperindo. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih sahabat VOA. Sukses terus buat Amin. program podcast VOA-nya. Ya, Amin. Insya Allah. Terima kasih.